Perlukah orang Kristen mendukung bait suci ketiga? Alright. Baik Bu Monik, silakan. Ya, presentasi udah siap di atas ya? Oke, good. Terima kasih Pak Gembala, Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih kami masih ada, kami masih bernafas karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang akhir zaman, biarlah Tuhan Engkau yang berikan kami hikmat, pengertian, Engkau singkapkan, Engkau buka pewahyuan yang baru bagi masing-masing kami. Berikan konfirmasi Tuhan buat semua keraguan-raguan kami, pertanyaan-pertanyaan kami. Tuhan, Roh Kudus yang bisa menuntun dan membuat kami mengerti. Terima kasih, biarlah apa yang kami pelajari ini Tuhan meneguhkan iman kami dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua yang akan datang sebagai Raja. Kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu selamat petang, selamat malam, udah malam ya, udah jam 7. Terima kasih Bapak Ibu masih setia, sudah kali ketiga kita ketemu. Nah, hari ini foto yang tadi pagi Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas, boleh slide-nya? Kita akan bahas bait suci dan iman Kristen. Bait suci yang mana? Tentu saja bait suci yang akan datang. Karena kita sudah punya 2 bait suci Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu lihat gambar lukisan yang ada di belakang ini ceritanya agak-agak provokatif ya. Karena ini ada bangunan bait suci gitu. Dan bendera Israel. Orang yang gak ngerti mungkin ngamuk-ngamuk, marah-marah. Waduh, Israel akan membangun bait suci yang ketiga. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Yohanes dari GRII gitu ya, tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu kita mau melihat apa sih bait suci? Ada di Alkitab kita ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada 18 ayat Tuhan Yesus di bait suci, Yeshua. 182 ayat tentang bait suci. Banyak sekali. Ada 24 ayat bait suci sorgawi. Jadi apa yang ada di bumi sesungguhnya itu semua replika dari apa yang ada di sorga. Tabut perjanjian ada di sorga. Bait suci ada juga. Nah 18 ayat Yesus di bait suci Bapak Ibu bisa baca di perjanjian baru. Nah bait suci yang mana yang Tuhan Yesus masuki? Bait suci yang dibangun sama Herodes. Direnovasi tepatnya. Karena yang membangun adalah Zerubabel. Pertama-tama Tuhan Yesus waktu bayi usia 8 hari dibawa ke bait suci untuk disunat. Pojok kiri atas. Kemudian usia 12 tahun dibawa lagi ke bait suci. Dari Nazaret dibawa ke bait suci. Dan ternyata orang tua Yesus, Yusuf dan Maria kehilangan Yesus. Mungkin Bapak Ibu kalau gak ngerti budaya Yahudi akan bingung kok bisa ya Yusuf kehilangan Yesus, Maria kehilangan Yesus. Jadi gini Bapak Ibu, kalau orang Yahudi dari Nazaret ke Yerusalem itu jalannya 3 hari zaman dulu. Jalan kaki 150 km sekitar itu. 2 jam naik mobil. Nah biasanya rombongan laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Nah Maria pikir Yesus karena usianya udah 12 tahun. Udah ngerti tentang hukum-hukum Taurat. Maka dia jalannya sama bapaknya. Bapaknya pikir oh Yesus masih sama ibunya. Jadi kehilangan. Dua-duanya baru nyadar dan ternyata setelah dicari-cari menemukan Yesusnya di bait suci.
Jadi Alkitab lucu ya, cerita-cerita kayak gitu aja dimasukin. Kenapa? Karena itulah Alkitab kita. Yang hilang aja mestinya kan ini hapus deh, gak usah lah malu-maluin gitu ya. Tapi Alkitab. Karena apa? Karena memang kisah kehidupan nyata. Nah Bapak Ibu, ini Yesus juga dibawa ke bait suci waktu mau apa? Disalib. Saat dia diadili. Jadi memang bait suci, kemarin kita sudah belajar bahwa bait suci kota Yerusalem dipulihkan untuk kedatangan Yesus, Yeshua yang pertama kali. Nah mungkin Bapak Ibu berpikir, berarti bait suci ketiga ada untuk kedatangan Yesus yang kedua kali dong. Maunya gitu ya. Nah kita lihat dulu. Bapak Ibu, ini sejarah yang ada di Alkitab Bapak Ibu semua. Pertama, Tuhan berdiam di dalam kemah suci, tabernakel. Selama berapa tahun? 40 tahun. Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, sungguh luar biasa. Ketika bangsa Israel tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan, harusnya bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan 3 hari. Kenapa bisa muter-muter 40 tahun? Karena 10 pengintai menyampaikan kabar busuk. Menyampaikan dari 12 orang hanya 2 yang menyampaikan kabar positif. Yang beriman bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. 10 orang menyampaikan kabar dusta, kabar busuk. Sehingga dihukum orang-orang yang keluar dari Eksodus itu tidak akan bisa masuk. Selama 40 tahun, 40 hari mereka mengintai, 1 hari 1 tahun. Namun kasih setia Tuhan tetap nyata. Tuhan ada ikut selama 40 tahun itu di padang gurun. Tuhan gak di sorga saja, tapi juga diam di tabernakel. Diam bersama bangsa Israel. Itulah bukti kesetiaan Tuhan. Keluaran 25 ayat 8-9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan apa Bapak Ibu? Diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi semua bentuknya, ukurannya, warna. Tuhan sendiri. Tuhan menyediakan. Bahkan pewarnanya. Pewarna ungu kebiru-biruan itu Tuhan sediakan juga. Dari mana? Dari sebuah organisme di Laut Merah. Nah Bapak Ibu, tabernakel kemudian setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ada di Silo selama 369 tahun. Yosua 18 ayat 1 berkata, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah temuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Sebelum ada bait suci, Tuhan juga tetap ada di tabernakel. Letaknya di mana? Di Silo. Silo sekarang ada di mana? Samaria. Tadi pagi kita belajar Samaria dan Yudea mau dijadikan negara Palestina. Ini ada bukti Alkitab Bapak Ibu. Kita lihat sekarang di masa modern tempat bait suci berada adalah di lokasi ini. Kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Biasanya ini jadi pusat pemberitaan. Bapak Ibu ini dari udara, yang tengah warna kuning kubahnya itu kubah emas. Yang hitam seharusnya itu warnanya silver, tapi karena perubahan cuaca dia jadi menghitam. Lihat Bapak Ibu, besar sekali. Lokasi bait suci adanya di Bukit Moria. 2 Tawarik 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada
Daud ayahnya. Di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengiringan Ornan orang Yebus itu. Bapak Ibu, sebelum peristiwa Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, Bapak Ibu ingat ada peristiwa apa di Gunung Moria? Kita sudah belajar di hari pertama. Iya betul, Abraham mempersembahkan Ishak. Di mana sekarang lokasinya Bapak Ibu? Di yang warna kuning. Di bukit Bait Suci ada 2 masjid. Nah, tempat batu Abraham mempersembahkan Ishak adalah di bawah kubah emas. Jadi di bawah kubah emas tidak dipakai sebagai tempat ibadah umat Islam. Yang digunakan hanya yang hitam, Al-Aqsa, yang lebih kecil. Jadi batu di bawah kubah emas itu dipercaya oleh orang Yahudi sebagai tempat di mana Ishak diikat. Akedah. Pengikatan Ishak. Orang Islam mengubahnya menjadi akidah. Gitu ya, mirip-mirip. Jadi ini tempat yang sangat penting buat orang Yahudi. Buat kita juga penting. Karena apa? Ini gambaran ketika Abraham rela mempersembahkan anaknya. Itulah gambaran Bapa mempersembahkan Yesus sebagai korban penebusan. Nah kita lihat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan inilah lokasi bait suci dari atas. Nah waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, Tuhan Yesus dibawa ke kota suci dan letaknya di sebelah bubungan sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi di sebelah sini, saya jalan ya. Sebelah ini nih, ujung ini. Jadi Tuhan Yesus dicobai, disuruh terjun ya, lompat. Nah, kita ke bait suci Salomo. Setelah Salomo membangun di Gunung Moria, di Bukit Moria, bait suci Salomo berdiri tahun 959. Dibangunnya selama 7 tahun. Bandingkan dengan Salomo membangun istana buat dirinya sendiri 13 tahun. Artinya lebih mewah istana Salomo daripada bait suci. Diruntuhkan Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Ingat Bapak Ibu, pelajaran pertama, hari pertama ada prasasti Babilonia 5. Nah ini dia ya. Tentang Babilonia, Nebukadnezar yang menyerang Yerusalem, meruntuhkan bait suci. Berdiri selama 373 tahun, ada bait suci berarti ada imam besar. Imam besar harus keturunan Harun, Kohen. Orang Lewi, suku Lewi itu adalah penyembah-penyembah, penyanyi-penyanyi di bait suci. Inilah gambaran bait suci Salomo. Kemudian Bapak Ibu kita lihat bait suci kedua dibangun untuk kedatangan Yesus pertama kali. Karena dihancurkan, maka Tuhan berbicara lewat Daniel, Yehezkiel, Esra, Nehemia. Untuk apa? Pemulihan. Kita sudah lihat ya Bapak Ibu. Kita lihat ini Daniel ada di Alkitab Bapak Ibu enggak? Ada pasti ya. Daniel dideportasi oleh Babel. Karena Daniel orang cendekia, orang pintar, maka dia dideportasi yang pertama kali. Tahun 606 sebelum Masehi. Kemudian Yehezkiel karena dia keturunan imam besar, dia dideportasi kedua. Jumlahnya 10.000 orang. Namun di Babel, Yehezkiel mendapatkan firman Tuhan sehingga dia lebih dikenal sebagai nabi.
Lalu di Babilonia Bapak Ibu terjadi deportasi ketiga, Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan. Nah Bapak Ibu, 70 tahun lamanya orang Yehuda, orang Israel Selatan dibuang. Babilonia kemudian dikalahkan Persia, Zerubabel dulu nih muncul. Di tahun 536 memimpin pemulangan pertama. Dipulangin dulu nih orang-orang dari Babel. Kemudian Babilonia dikalahkan Persia tahun 539 sebelum Masehi. Terima kasih ya, tadi agak berantakan udah diberesin. Makasih. Kemudian Kores memulangkan 50.000 orang Yahudi dan Kores mengizinkan Bait Suci dibangun. Ingat ada bukti arkeologinya, jadi ini bukan hoax, bukan berita bohong, bukan ngarang-ngarang. Apa namanya bukti arkeologinya? Silinder Kores yang menjadi rujukan undang-undang hak asasi manusia. Jadi Alkitab kita luar biasa Bapak Ibu. Semua sejarah nyambung. Lalu apa? Ezra membangun setelah Bait Suci dibangun kembali, Ezra memimpin pemulihan secara spiritual. Lalu baru datang Esther. Di mana? Susan. Di Iran, di Persia. Kemudian Nehemia, Yerusalem dibangun kembali. Ini secara kronologikal ordernya, secara susunannya Bapak Ibu. Nah, jadilah kemudian yang memimpin pemulangan pertama namanya Zerubabel dan dia membangun Bait Suci yang kedua namanya Zerubabel. Dibangun pada tahun 536 sampai 516 sebelum Masehi. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat rujukannya. Lalu terhenti karena gangguan musuh selama 16 tahun. Lalu akhirnya bisa dibangun selama 4 tahun 5 bulan. Nah, Bait Suci ini diruntuhkan Romawi tahun 70 Masehi. Bukti arkeologinya apa? Lengkungan Titus. Relief dengan gambar menorah yang dibawa oleh Romawi ke kota Roma. Jadi sekali lagi berarti Bait Suci ada betul-betul pernah berdiri. Nah berdirinya selama 496 tahun, ada 6 generasi imam besar sampai perjanjian lama berakhir. Setelah itu, setelah masa 400 tahun pernah ada masa Tuhan tidak berbicara. Kalau di Alkitab Bapak Ibu, Alkitab perjanjian lama kita terakhirnya adalah Maleaki. Kalau menurut orang Yahudi, Alkitab terakhir mereka adalah Tawarik, 2 Tawarik. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja itu sama persis dengan 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Yang Raja-Raja adalah versi dari Raja-Raja, Tawarik adalah versi dari imam besar. Nah setelah itu 400 tahun tidak muncul firman. Yang muncul adalah apa? Filsafat-filsafat dunia. Tanpa firman maka yang muncul adalah Aristoteles. Pengajaran-pengajaran peradaban Yunani. Pola pikir Yunani. Yang sangat berbeda dengan pola pikir Ibrani. Kita harusnya ngikutin yang Ibrani apa yang Yunani? Ibrani. Karena yang nulis adalah orang Yahudi. Dengan pola pikir Ibrani. Nah Bapak Ibu sampai di sini kemudian Bait Suci direnovasi sama Herodes. Bait Suci Zerubabel direnovasi pada sekitar 19 sampai 20 sebelum Masehi dengan gaya Yunani Romawi. Direnovasi selama 46 tahun. Siapa yang ngomong 46 tahun? Ada ayatnya. Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Bait Suci Herodes selesai tahun 27 Masehi. Nah Bapak Ibu dihancurkan Romawi tahun 70 Masehi. Nah kita lihat imam besarnya. Ini sebenarnya ada di Alkitab Bapak Ibu. Hanas itu adalah imam besar generasi ke-59.
Dia diangkat oleh Kirenius, bupati Suria yang mengadakan sensus waktu Yesus lahir. Jadi nama Kirenius, Bapak Ibu bisa cari dia ini siapa sih? Ternyata muncul bupati Suria. Imam besar masa itu siapa? Muncullah Hanas. Dan kemudian Yusuf Kayafas. Ketika Yesus disalib. Shalom, silakan masuk. Yusuf Kayafas ini adalah generasi ke-63. Diangkat oleh Gratus. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat selama periode adanya bait suci berarti ada kegiatan agama. Orang Yahudi ada di Yerusalem karena Yerusalem tempatnya bait suci dan orang Yahudi juga melakukan kegiatan agama. Nah, kita lihat Tuhan Yesus ketika tadi kita sudah lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di bait suci. Dan Tuhan Yesus juga ada di bagian yang namanya Serambi Salomo. Di mana itu? Di pojok kanan atas. Nah, Tuhan Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo ketika hari pentabisan kembali bait suci. Apa itu? Hari di mana orang-orang Yahudi berhasil mengalahkan Seleukia. Orang Yunani yang mencemarkan bait suci dengan dewa-dewa Yunaninya. Mempersembahkan darah babi. Dan waktu itu orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan agama Yudaisme. Mereka tidak boleh disunat, mereka tidak bisa menjalankan sabat dan sebagainya. Sehingga keluarga imam besar memberontak. Nah, ini dia Bapak Ibu, Tuhan Yesus merayakan Hanukkah. Karena setelah pentabisan kembali bait suci, menorah yang ada di bait suci kembali dinyalakan. Dan minyak yang hanya cukup untuk 1 hari, mujizat terjadi cukup untuk 8 hari. Sehingga menorah menjadi 8. Setiap Desember, rata-rata Desember, November adalah hari raya Hanukkah. Nah Bapak Ibu ingat kita sudah belajar tentang hari raya Alkitabiah. Imamat 23, ada 7 hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hanukkah tidak termasuk Bapak Ibu. Jadi ini adalah hari bagian sejarah bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus merayakan. Gitu ya. Nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu tolong. Ada tulisan Court of Gentiles. Area bangsa-bangsa. Apa itu area bangsa-bangsa? Jadi di masa bait suci orang non-Yahudi, orang non-Israel, bukan dari bangsa Israel, boleh ibadah. Boleh percaya kepada Tuhan yang disembah bangsa Israel. Nah, area inilah Bapak Ibu, di mana imam-imam, orang Farisi menukar uang, menjual hewan untuk persembahan dan menukar uang. Dan Tuhan Yesus marah karena apa? Mereka jualannya di area bangsa-bangsa. Nah, kenapa Tuhan Yesus marah? Karena Tuhan Yesus mau area itu untuk rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu penyebabnya. Di Alkitab nggak ditulis bahwa mereka itu jualan di area bangsa-bangsa. Tapi kini Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus marah. Jadi alasannya sangat positif Bapak Ibu. Karena rumahku akan disebut sebagai apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Nah, Tuhan Yesus menubuatkan keruntuhan bait suci. Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.
Ini tergenapi tahun 70 Masehi oleh Romawi. Bapak Ibu kalau ke Israel, Bapak Ibu akan bisa datang ke tembok ratapan dan batu-batu ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Batu-batu bait suci yang runtuh 70 Masehi. Tuhan Yesus disalib 33 Masehi. Jadi tergenapinya sangat dekat. Sisa batu-batu yang lain dibawa oleh Romawi ke kota Roma dijadikan Kolosium. Yang bangun Kolosium siapa? Orang Yahudi, budak-budak Yahudi. Kolosium dipakai untuk apa? Orang-orang Kristen dijadikan tontonan ketika melawan binatang oleh Nero. Nah, jadi Bapak Ibu, ini semua tergenapi. Kita lihat batu-batunya masih ada, bahkan beberapa ada batu yang terbakar. Waktu saya bawa rombongan, saya ajak ke sini. Supaya nyambung dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Sisa dari bait suci kedua atau bait suci masa Yesus adalah tembok panjang 50 meter, tinggi 19 meter. Inilah yang disebut tembok barat. Orang menyebutnya tembok ratapan. Kenapa disebut tembok ratapan? Karena orang Yahudi kalau di sini Bapak Ibu akan menangis. Menangisi apa? Menangisi tembok menangisi bait suci yang runtuh. Menangisi nasib bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau ke sini, kalau ke Israel, Bapak Ibu minta ke Yerusalem. Dan di Yerusalem Bapak Ibu minta untuk datang ke tembok ratapan. Boleh berdoa nggak di tembok ratapan? Kalau menurut saya boleh. Kenapa boleh? Karena ada ayatnya. Mau tahu ayatnya? Saya nggak masukkan di sini. 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 42. 13. 1 Raja-Raja 8 ayat 41 dulu. Mari kita baca 1, 2, 3. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Ayat 42. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. 43. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Ketika bait suci ditabiskan, Salomo memperkatakan ini. Orang asing boleh datang untuk berdoa. Dan karena itu saya selalu bawa orang berdoa di tembok ratapan. Karena ada ayatnya. Apa dikatakan di sini? Supaya maka engkau pun kiranya mendengar doa orang asing tersebut. Karena apa Bapak Ibu? Ada beberapa gereja yang melarang orang Kristen berdoa di tembok ratapan. Nah, ayat rujukannya apa supaya Bapak Ibu nggak takut? Ayat rujukannya yang tadi itu. Kita lihat lagi next. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini lebih dekat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari pemandangan di atas ini, mungkin gak ada bait suci ketiga dibangun sebelahan dengan masjid? Gak mungkin ya. Tapi kalau secara luas masih mungkin ya. Karena bait suci Salomo kecil. Bait suci Salomo kecil. Jadi kalau ditanya mungkin gak bait suci ketiga dibangun tanpa merubuhkan masjid? Mungkin. Oke, kita ke bait suci sorgawi dulu Bapak Ibu.
Nah, ini adalah bait suci sorgawi. Ayat rujukannya dari mana kalau kita tahu bahwa ada bait suci sorgawi? Di 2 Samuel 22 ayat 7b dikatakan, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Wahyu 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah, Elohim, yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Jadi tabut perjanjian ada di sorga, bait suci ada di sorga. Wahyu 15 ayat 5, aku Yohanes melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di sorga. Wahyu 21 ayat 22, perikop Yerusalem baru. Dan aku tidak melihat bait suci, malah gak ada bait suci. Sebab Elohim, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ini udah terakhir nih Alkitab. Jadi bait suci di sorga ada, tapi ketika di Yerusalem baru gak ada. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang. Jadi bait suci yang kita sedang bahas adalah bait suci ketiga, ada atau tidak. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu memikirkan satu hal. Menurut kita orang Kristen, kita ini tubuh kita adalah bait suci. Tapi, ya betul. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Tetapi Bapak Ibu, meski tubuh kita adalah bait suci, tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, kita tetap datang ke tahta kasih karunia. Kita tetap datang kepada tadi ayat rujukan. Tuhan yang ada di bait suci di mana? Di sorga. Jadi meski kita memang bait suci sorgawi, kita tetap masuk ke hadirat tahta kasih karunia yang ada di bait suci di sorga. Ibrani 4 ayat 16. Karena beberapa orang ketika saya menjelaskan bait suci, mereka menolaknya berdasarkan satu ayat ini saja. Kita ini bait suci sehingga kita tidak butuh bait suci lagi. Jadi kenapa kita tetap percaya bahwa akan ada bait suci? Karena kita tetap menghadap ke hadirat Tuhan yang ada di bait suci sorgawi. Nah Bapak Ibu, saat ini bait suci tidak ada lagi. Namun imam besar tetap ada. Siapa? Yesus. Bait suci di sorga, bait suci sorgawi. Yesus sebagai imam besar ini adalah ayat rujukannya. Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 8 ayat 1 sampai 2, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan ayat yang terakhir, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih baik dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Di versi King James itu ayatnya lebih bagus, kata yang terakhirnya telah memperoleh penebusan kekal bagi kita. Jadi Tuhan Yesus sekarang adalah imam besar bagi kita. Ibrani 7 ayat 25b, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Siapa satu-satunya yang menjadi pengantara? Yesus. Bukan orang lain. Bukan orang suci, orang kudus dan yang lainnya. Ibrani 10 ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Elohim. Nah Bapak Ibu, ini dua ayat yang menurut saya dua rujukan bahwa akan ada bait suci lagi.
kita lihat Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 itu sama persis dengan Mika 4 ayat 1 sampai 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung di tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu perhatikan hari-hari yang terakhir. Jadi belum terjadi. Yesaya 56 ayat 7 dikatakan mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus, Yeshua. Markus 11 ayat 17, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, jadi ada dua rujukan. Pertama, akan ada rumah Tuhan berdiri tegak di gunung Tuhan. Gunung Tuhan apa? Bukit Moria. Lalu di sini di Yesaya juga dikatakan akan ada korban-korban bakaran. Lalu apa disebut? Rumah doa bagi segala bangsa. Nah, Bapak Ibu, kita udah dapat dua rujukan. Nah, rujukan ketiga, Tuhan Yesus bicara bait suci akhir zaman. Ayatnya dari mana? Matius 24 ayat 15 sampai 16. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Tadi pagi kita membahas tentang Yudea. Yudea dan Samaria, Bapak Ibu bisa lihat gambar warna biru, peta biru yang dikotakin merah. Atau yang lebih besar Yudea dan Samaria. Tuhan Yesus memperingatkan orang Yahudi yang di Yudea bahwa akan ada pembinasa keji. Berdiri di tempat kudus, dua rujukan. Tempat kudus bisa bicara tentang kota suci Yerusalem. Namun bisa juga bicara tentang rumah Tuhan, bait suci. Lalu Tuhan Yesus bicara di Matius 24 ayat 21, dikatakan apa Bapak Ibu? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi kenapa Tuhan Yesus menyuruh melarikan diri? Karena akan ada siksaan. Siksaan apa? Tribulasi. Nah, ini rujukan pertama ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi. Belum disalib, belum naik ke sorga. Rujukan berikutnya Bapak Ibu adalah ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan Tuhan Yesus bicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mari kita baca sama-sama Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bapak Ibu, Wahyu ini jelas sekali menyatakan akan ada bait suci. Silakan. Ada bait suci dan ada apa Bapak Ibu? Ada ibadah. Namun kemudian dikatakan apa? Kota suci siapa? Kota suci itu apa? Yerusalem.
Kota suci selalu Yerusalem. Kota suci diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain selama 42 bulan. Nah, apakah dari dua rujukan yang Tuhan Yesus berikan, kita sudah menangkap pesannya bahwa akan ada bait suci lagi, yakni bait suci ketiga. Namun bait suci ketiga itu akan digunakan oleh siapa? Pembinasa keji. Pembinasa keji akan ada juga menguasai kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu berapa tahun? 3,5. Paruh pertama dari tribulasi. Nah, kalau orang Yahudi betul mau membangun bait suci Bapak Ibu, mereka butuh syarat. Syarat pembangunannya adalah ini. Syaratnya adalah pertama harus ada yang namanya lembu merah. Lembu merah usia 1 tahun ini sudah tiba di Israel tapi sayangnya impor. Jadi tidak sesuai dengan syarat dari Torah, dari hukum Taurat. Karena lembu merah harus lahir di tanah perjanjian. Jadi lembu merah yang sekarang ini dibiarkan itu berasal dari Amerika, dari Texas, dibawa ke Silo, ke Samaria, dan dicek bulunya merah semua atau enggak. Kenapa? Rabi ini lagi meriksa Sipora, nama lembu merahnya, red heifernya. Diperiksa sesuai dengan bilangan 19 ayat 2. Kalau ada satu rambut putih, rambut coklat, rambut hitam, tidak sah. Batal. Lembu merah dibutuhkan untuk air pentahiran bagi para imam bait suci. Bilangan 19. Darahnya kemudian dipercikan ke kemah pertemuan atau bait suci. Abunya dicampur untuk menghapus dosa. Nah, ritual lembu merah ini terpenuhi, jika terpenuhi maka bait suci baru bisa dibangun. Nah, ada satu rabi terkenal yakni Maimonides, Rabi Moses ben Maimon yang dipanggil Rambam. Dia bilang lembu merah itu akan disediakan oleh Mesias, Raja, jika ia datang kembali. Makanya ini gak nemu-nemu Bapak Ibu. Gak akan bisa sampai Mesias datang. Orang Yahudi mau membiarkan ini gak bisa. Orang Yahudi Amerika, orang Kristen gak bisa-bisa. Meski memang kita harus akui orang Yahudi sekali sudah ada bait suci yang ketiga. Mereka sudah melakukan pemeragaan ritual. Replika menorah bait suci kedua sudah ada, emas murni semua. Maketnya sudah ada. Lewinya sudah ada, sudah latihan potong hewan korban. Nafiri itu alat tiup dari perak. Kalau shofar, sangkakala itu dari tanduk hewan. Mereka sudah latihan niup. Bapak Ibu bisa lihat, bahkan sudah ada nih gambar-gambar kayak gini nih. Tadi yang gambar yang kita lihat, ya yang Gunung Moria, itu maunya mereka diganti dengan bait suci ketiga. Nah Bapak Ibu, kalau memang betul, kita berandai-andai ya. Kalau memang betul ada lembu merah bisa dibangun bait suci, kira-kira lokasinya di mana? Bisa di A, B, C, atau D. Dan Tuhan Yesus ingat ya, Tuhan Yesus bilang akan ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Artinya pasti akan berdiri bait suci. Nah kita gak tahu di mana. Ini ada satu gambar yang betul-betul provokatif. Saya bilang provokatif karena sebelahan dengan Golden Dome. Bukan, ini Golden Dome. Emas. Jadi dia di lokasinya bukan A, bukan B. Tapi di sebelah kanan.
Nah Bapak Ibu perhatikan ada tulisan Golden Gate, gerbang emas. Gerbang emas itulah di mana nanti Mesias datang dan akan masuk ke situ. Gerbang emas saat ini masih tertutup. Ini ya, bait suci Bapak Ibu. Karena sekali lagi patokan kita Tuhan Yesus bilang apa? Pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Oke. Nah bait suci ketiga bisa bangun karena ada perjanjian maut. Perjanjian maut itu apa? Kita lihat. Daniel 9 ayat 27 berkata, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian, inilah yang dikutip Tuhan Yesus. Ingat lagi ya Bapak Ibu ya, jangan lupa ya. Matius berapa tadi? Matius 24 ayat 15 sampai 16. Tuhan Yesus mengutip siapa? Daniel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah yang Tuhan Yesus kutip adalah ayat ini. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, pembinasa keji. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Yesaya 28 ayat 18 ditulis, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Akan ada perjanjian dengan dunia orang mati. Istilah Alkitabnya itu. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan pembinasa keji. Agak berat sih emang ya Bapak Ibu ya. Tapi ini memang makanan keras. Karena kita udah harus dewasa rohani. Karena kita harus berjaga-jaga siap sedia. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Nah jadi Bapak Ibu ini adalah kemungkinan besar Israel akan membuat perjanjian palsu. Perjanjian damai dengan pembinasa keji. Pembinasa keji, sosok seorang manusia ini akan membuat perjanjian perdamaian palsu dengan Israel selama 7 tahun. Sehingga Israel akan membuat bait, akan boleh diizinkan membangun bait suci. Kita lihat ayat rujukan lainnya ya Bapak Ibu. Di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 ditulis begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di mana Bapak Ibu? Di bait Allah, di bait Elohim dan mau menyatakan diri sebagai Elohim. Jadi manusia durhaka akan muncul sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan dia akan ada di bait suci. Manusia durhaka dan pembinasa keji kira-kira orangnya sama atau enggak? Saya berharap orangnya sama. Sebab kalau orangnya ada 2, agak berat hidup kita ini Bapak Ibu. Orang jahatnya 2 masalahnya. Jadi semoga ini bahasa narasi yang lain. Tuhan Yesus ngomongnya apa? Pembinasa keji. Nah ini yang ngomongnya apa? Rasul Paulus ngomongnya manusia durhaka. Gitu ya. Nah jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Akan ada bait suci lagi. Tapi tidak sesuai dengan yang untuk Tuhan. Ini ternyata digunakan untuk apa? Manusia durhaka. Dia minta disembah. Dan dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat Matius dan Wahyu,
Maka kita bisa menyimpulkan apa? Bait suci ketiga harus apa? Ada. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi akan digunakan oleh pembinasa keji atau manusia durhaka yang minta disembah. Bait suci ketiga berdiri di Yerusalem, tetapi Yerusalem akan dikuasai bangsa-bangsa selama berapa lama? 42 bulan atau 3,5 tahun. Sekarang Bapak Ibu kalau mau ke Yerusalem masih aman. Kenapa? Belum ada antikristus, belum ada pembinasa keji, belum ada manusia durhaka. Jadi masih aman karena apa? Yerusalem saat ini masih ada di tangan Israel. Nah, tapi ini ada tapinya. Tapi ketika Bapak Ibu melihat kitab Yehezkiel, maka Bapak Ibu akan membaca deskripsi tentang bait suci mesianik. Mesianik itu artinya kerajaan 1000 tahun. Mari kita baca sama-sama di Yehezkiel 44 ayat 4. 1, 2, 3. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Beda dengan yang manusia durhaka. Nah ini dia bait suci kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Apa keunikannya Bapak Ibu? Keunikan bait suci yang ditulis di Yehezkiel yang berbeda dengan bait suci kedua atau bait suci masa Zerubabel yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ada sungai keluar dari bait suci dan membuat air laut mati menjadi tawar. Saat ini laut mati masih asin, belum tawar. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini Yehezkiel 40 ayat 17 menyebutkan ada 30 bilik kamar. Untuk siapa? Kita lihat Bapak Ibu, bagus ya gambarnya ya, beda. Nah ini Yehezkiel 43 ayat 12 ditulis begini. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu, seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Nah Bapak Ibu, ruangan-ruangan itu adalah gudang, dapur. Yang suka masak seneng nih. Ada dapur. Dapurnya banyak lagi di pojok-pojok. Ada tempat buat imam-imam untuk ganti baju. Ada tempat buat kohenim itu kohen. Dan hanya ada hanya ada 3 gerbang. Gerbang utara, gerbang selatan, dan gerbang timur. Bapak Ibu, kita belum pernah melihat bait suci sesuai deskripsi Yehezkiel. Karena itu diduga ini baru akan ada nanti pada saat Mesias datang, ketika kerajaan mesianik tergenapi. Kita lihat, kita ingatin lagi ya, tanah perjanjian versi Nabi Yehezkiel. Sekali lagi Bapak Ibu, tempat warna putih itu adalah tempat untuk raja. Hanya seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang, oh Israel mau mencaplok Suria. Enggak sih, emang Tuhan udah bilang suatu saat Damaskus ibu kota Suria akan menjadi daerah kekuasaan buat Naftali. Suku Naftali. Tuhan akan membuat perjanjian damai dengan Israel Bapak Ibu. Bukan dengan dunia orang mati. Bukan dengan maut. Perjanjian yang benar adalah perjanjian dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang membuat damai. Dikatakan Yehezkiel 37 ayat 26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan apa? Memberkati mereka. Dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk apa? Sampai kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya.
Lalu Yehezkiel 48 ayat 9 dikatakan, bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Satu hasta 0,45 meter. Nah, jadi ini yang akan terjadi. Kita sudah dapat Yerusalem dunia versi mesianik. Ternyata untuk apa? Untuk bait suci mesianik juga. Dan di saat itulah baru akan terjadi damai yang sejati. Jadi yang membangun siapa Bapak Ibu? Mesias sendiri. Mesiasnya siapa? Tuhan Yesus. Dikatakan di sini Sakaria 6 ayat 12 sampai 13, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan duduk mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan apa Bapak Ibu? Tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sakaria 6 ayat 15a, orang-orang dari jauh akan datang turut membangun bait Tuhan. Dari Timor Leste ikutan gak? Ikut kalau untuk Mesias. Untuk bait suci kerajaan 1000 tahun. Kalau untuk bait suci ketiga gak perlu Bapak Ibu. Simpen aja uangnya. Gak usah ikut-ikutan bangun bait suci ketiga. Kenapa? Karena yang pakai adalah manusia durhaka dan pembinasa keji. Kan dong kita bisa ikutan Sakaria 6 ayat 15a. Sabar, Tuhan Yesus datang dulu. Dan ada juga yang bilang begini Bapak Ibu. Ketika bait suci dibangun, di tengah-tengahnya Tuhan Yesus akan datang. Mesiasnya akan datang. Kita ikut yang mana? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi rujukan dari Alkitab menyebutkan bahwa orang yang bernama Tunas ia akan mendirikan bait Tuhan. Tunas Netzer, rujukan dari Nazaret. Yesus disebut orang Nazaret. Jadi kesimpulannya hanya satu yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu kita, tadi kita sudah lihat ayat Yesaya 62. Kita menjadi pengintai-pengintai bagi Tuhan. Memperhatikan apa yang terjadi di dunia. Tapi kita juga jangan bego. Begonya gimana? Jangan mau ditakut-takutin. Jangan mau dibujuk-bujukin. Bait suci udah mau dibangun loh. Ayo kita nabur buat bangun bait suci. Gak perlu Bapak Ibu. Karena apa? Kan dipakai untuk pembinasa keji. Kan dipakai untuk manusia durhaka. Tapi kelak akan ada saatnya ketika Mesias datang. Bait suci versi Yehezkiel itu tergenapi. Jadi sampai di sini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kita ada tanya jawab Pak Gem. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Anda bisa membeli merchandise yang kami sediakan. Dan Anda juga bisa mengikuti tur Israel pada tahun 2026 ini bersama dengan Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel, Am Yisrael Hai. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran.